pagi Bapak dan Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Sebelumnya pintunya sudah saya tutup ya Pak, Bu, agar privasi Ibu dan Bapak lebih terjaga. Sebelumnya mempersiapkan peralatan yaitu ada leaflet dan juga alat tulis. Baik, Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh baik, jadi Bapak dan Ibu berencana ingin punya anak ya Pak, Bu. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah menikah berapa lama? Sudah 2 bulan. Baik, jadi perkenalkan di sini dengan saya Bidan Sekarsa yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, karena di sini Bapak dan Ibu mengatakan berencana ingin punya anak, jadi di sini saya akan melakukan konseling mengenai persiapan menjadi orang tua. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Baik, kalau gitu saya persiapan dulu ya. Pertama kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, Bapak dan Ibu, saya mulai menanyakan identitas terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Mirna. Bapak? Bapak Surya. Ibu umurnya berapa? Bapak? Agamanya Islam. Sukunya Jawa ya Bapak Ibu. Bangsa Indonesia. Golongan darah Ibu B, Bapaknya A. Pendidikan terakhir Ibu SMA, kalau Bapaknya S1. Ibu pekerjaannya ibu rumah tangga, kalau Bapak swasta. Ini tadi menikah sudah 2 bulan ya. Alamatnya di baik, sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengetahui belum sih persiapan menjadi orang tua itu apa saja? Belum. Baik, jadi pertama pentingnya kita melakukan konseling persiapan menjadi orang tua karena diharapkan semua orang tua atau setiap orang tua itu memiliki kesiapan untuk menjadi orang tua dan juga mampu membantu anaknya dalam menjalani masa tumbuh kembang yang baik, benar, dan menyenangkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk persiapan menjadi orang tua ini meliputi dari beberapa persiapan. Pertama ada perencanaan keluarga, persiapan kehamilan, kemudian persiapan psikologi, persiapan finansial, dan juga persiapan laktasi. Kemudian pertama yang kita mulai adalah perencanaan keluarga ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk perencanaan keluarga itu ada apa aja sih? Nah, dimulai dari merencanakan usia pernikahan. Nah, di sini Bapak dan Ibu menikah di usia 21 dan 22 tahun itu termasuk dalam usia yang ideal ya Bu ya, karena di sini usia dimulai dari 20 sampai 30 tahun. Kemudian membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain. Selanjutnya merencanakan kelahiran anak pertama. Nah, yang dimaksud di sini kelahiran pertama di mana nanti Ibu menentukan seperti ingin lahiran di mana atau mungkin persiapan apa saja untuk kelahiran anak pertama seperti itu. Kemudian mengatur jarak kelahiran, misal anak pertama lahir tahun ini, kemudian kalau ingin berencana anak kedua kira-kira mau atur jaraknya berapa tahun, 2 atau 3 tahun, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian berhenti melahirkan di usia 38 tahun. Kemudian yang terakhir ada merawat dan mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak dimulai dari ASI, ASAH, dan ASUH. Nah, kalau untuk persiapan kehamilan sendiri ini ada apa aja? Yang pertama dari persiapan fisik. Nah, kalau persiapan fisik ini meliputi apa saja? Pertama adalah pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian memeriksa status gizi ibu, kemudian mengecek darah rutin, urin rutin, atau mungkin pemeriksaan lain jika diperlukan. Kemudian untuk persiapan kehamilan yang kedua ada persiapan gizi. Nah, di sini dilihat ibu itu mengkonsumsi makanannya itu gizinya sudah seimbang atau belum. Kemudian ibu mengkonsumsi tablet tambah darah dan juga asam folat. Kemudian ibu mengunjungi tenaga kesehatan terdekat jika memang ibu mengalami kekurangan energi kronik ataupun ibu mengalami anemia. Kemudian
Di sini ibu minum air putih minimal 8 gelas per hari ya Bu ya. Jangan sampai kurang gitu. Terus juga ibu membatasi konsumsi garam, gula, minyak ataupun lemak seperti itu. Kemudian imunisasi tetanus. Nah, Bapak Ibu sebelumnya sudah mendapatkan ya. Nah, karena setiap calon ibu diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap. Kemudian yang keempat ada kesehatan organ reproduksi dengan benar. Dan yang terakhir adalah kesehatan mental ibu. Kenapa kesehatan mental ibu? Karena ibu hamil itu wajib bahagia agar kehamilan sampai proses persalinan nanti pun berjalan dengan lancar. Karena jika ibu mengalami stres, maka bayi yang ada di kandungan ibu juga akan mengalami stres seperti itu. Sampai sini terlebih dahulu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak ataupun Ibu? Tidak ada. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah persiapan psikologi. Persiapan psikologinya adalah diskusi perubahan dan tantangan hidup yang akan dialami sehingga nanti calon orang tua ini sudah siap nih dengan segala kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Nah, kalau untuk persiapan finansial di sini Bapak Ibu bisa diskusikan tentang dana untuk kebutuhan yang tidak terduga. Kemudian untuk persiapan laktasi, nah setiap ibu pasti akan menyiapkan yang terbaik untuk anaknya. Salah satunya adalah memberikan ASI yang baik dengan ibu memperhatikan nutrisinya. Terus ibu bisa mempelajari nih teknik menyusui yang benar itu seperti apa. Kemudian cara membersihkan payudara itu seperti apa. Dan juga ibu bisa memotivasi diri ibu sendiri nih, gimana caranya agar ibu itu bisa memberikan ASI eksklusif pada bayi ibu dari lahir sampai dengan usia 2 tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena kebetulan ini ibu kan rencana anak pertama ya. Nah, jadi di sini saya hanya sedikit menjelaskan adaptasi saudara kandung. Nah, kalau adaptasi saudara kandung itu seperti apa? Ini biasanya untuk anak yang kedua ya Bu ya. Nah, biasanya itu dari anak pertama itu akan mengalami sibling rivalry. Nah, sibling rivalry ini apa sih? Nah, sibling rivalry ini kalau bahasa kita sehari-hari itu cemburu ya Bu ya. Cemburu kayak misalkan kakaknya cemburu ke adiknya kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita mengatasinya sebagai orang tua? Nah, yang pertama ini ibu bisa memberitahu anak pertama ibu sejak awal kehamilan. Misal ibu sudah hamil, nah ibu bisa memberitahu ke anak ibu. Kemudian ibu bisa melibatkan anak ibu yang pertama untuk merasakan bayi dalam kandungan itu bergerak. Misalnya bayinya lagi dendang nih, nah ibu bisa panggil anak ibu, bantu kayak sini nah, ini tenang adik kamu, gitu-gitulah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian ini melibatkan anak membantu persiapan kelahirian adiknya, seperti misalnya ibu mempersiapkan membeli baju-baju atau barang-barang, ibu bisa libatkan anak ibu untuk membantu ibu, misalnya milih-milih baju yang gimana, barang-barangnya yang seperti apa, kayak gitu. Kemudian membantu anak menyesuaikan perubahan, mengenalkan anak dengan profil adik bayi, dan juga mengajak anak saat memeriksa kehamilan. Nah, yang ini mengajak anak saat periksa kehamilan ini penting ya Bu ya. Misalnya ibu pengen periksa nih, terus ibu ajak anak ibu agar anak ibu juga tidak merasa cemburu atau merasa diabaikan, seperti itu Ibu. Nah, apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Tidak ada, berarti Ibu dan Bapak sudah mengerti ya persiapan menjadi orang tuanya itu apa saja. Baik, kalau sudah mengerti, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah sangat kooperatif sehingga memudahkan saya untuk melakukan konseling mengenai persiapan menjadi orang tua ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian mencuci tangan. Nah, selanjutnya melakukan dokumentasi.